Halo, sahabat aset sekolah. Perkenalkan, aku Edu. Aku akan menjadi pemandu kamu dalam mengenal dan menggunakan Simadani, Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah Terkini. Dengan Simadani, pengelolaan data aset sekolah jadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Mulai dari pencatatan, pelaporan, sampai penyusunan neraca aset, semuanya bisa dilakukan secara digital dan terintegrasi. Yuk, kita pelajari bersama cara penggunaannya. Sebelum lanjut, ini dia daftar putar tutorial Simadani. Kamu bisa klik bagian yang ingin dipelajari langsung. Mau mulai dari awal atau langsung ke topik tertentu, semua bisa. Yuk, pilih yang kamu butuh sekarang. Langkah pertama, kita akses dulu situsnya ya. Ketik alamat https://laksamana.pekanbaru.go.id di browser kamu. Nah, ini dia halaman Laksamana. Dari sini, kamu bisa masuk ke sistem Simadani dengan memilih menu ini. Yuk, kita lanjut. Masukkan username-nya, yaitu nama sekolah kamu, pakai huruf kecil semua ya. Dan untuk password-nya, ketikkan angka 1-9. Kemudian, untuk tahun laporan, isikan tahun saat ini. Kemudian, masukkan kode CAPTCHA yang sudah disediakan di atas. Kalau sudah, klik tombol login. Tada! Kamu sudah masuk ke halaman Simadani. Di dalam Simadani, ada beberapa menu utama. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu menu BMD. Menu ini digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas pengelolaan aset daerah. Menu ini terdiri dari beberapa submenu, yaitu submenu yang pertama yaitu belanja. Submenu ini berguna untuk menginput belanja aset yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Yang kedua, realisasi KDP. Submenu ini digunakan untuk mencatat biaya konstruksi dan pengerjaan gedung sekolah. Yang ketiga, pengalihan status BMD. Digunakan untuk mencatat aset yang beralih status, misalnya gedung sekolah yang dialihkan ke dinas lain. Yang keempat, penghapusan. Submenu ini menampilkan laporan aset yang sudah dihapus oleh BPKAD. Untuk keempat submenu ini, operator sekolah hanya dapat melihat laporan atau memonitor data yang telah diinput oleh tim aset Dinas Pendidikan atau BPKAD. Di sini, operator tidak dapat melakukan perubahan data ya. Nah, untuk submenu yang kelima, yaitu BLUD atau BOS, disinilah operator sekolah dapat menginput aset yang dibeli menggunakan dana BOS. Contohnya seperti meja, kursi, buku, alat peraga, atau tempat sampah. Cara mengaksesnya yaitu dengan memilih menu BMD, kemudian pilih submenu BLUD atau BOS. Maka akan muncul halaman BLUD atau BOS. Untuk menambahkan data, kamu perlu menambahkan data inventarisasi terlebih dahulu dengan mengklik tombol tambah di sini. Nah, pada halaman form inventarisasi, silahkan isi form sesuai dengan data yang diperlukan. Setelah data sudah terisi dengan benar, jangan lupa tekan tombol simpan yang ada di pojok kanan bagian bawah ya. Setelah data inventarisasi berhasil ditambahkan, klik tombol detail pada data tersebut. Setelah tombol detail diklik, maka halaman detail inventarisasi akan ditampilkan. Pada halaman tersebut, pada bagian pengadaan, klik tombol detail. Pada halaman pengadaan, pilih salah satu KIB yang akan diinput dengan mengklik tombol tambah pada salah satu KIB ini ya. Setelah tombol tambah diklik, kamu akan diarahkan ke halaman tambah pengadaan KIB. Silahkan diisi kolom pada halaman ini sesuai dengan data yang diperlukan. Perhatian, untuk kode barang, jangan pilih kode barang yang mengandung kata lain-lain ya. Jika data sudah diisi dengan baik dan benar, jangan lupa tekan tombol simpan di pojok kanan bagian bawah ya.
Nah, setelah data disimpan pada daftar barang, kamu akan melihat penambahan unit dan nominal sesuai dengan jumlah barang dan nilai barang yang kamu input tadi. Jika kamu ingin melihat detail data barang yang sudah diinputkan tadi, kamu bisa klik tombol detail di sini. Nanti akan muncul halaman detail barang yang kamu pilih. Bagaimana jika ingin mengubah barang? Gampang. Caranya dengan mengklik tombol ubah pada data barang yang ingin kamu ubah. Nanti kamu akan diarahkan ke halaman form ubah data barang. Pada form ini, silakan ubah data yang kamu inginkan. Jika data sudah diisi dengan baik dan benar, jangan lupa untuk menekan tombol simpan di pojok kanan bagian bawah ya. Kalau kamu mau hapus data barang, kamu bisa pilih barang yang ingin dihapus, kemudian tekan tombol hapus. Maka data barang yang dipilih akan terhapus. Perhatikan juga saat data terhapus, nominal dan total unit akan secara otomatis berubah. Perhatian, kamu harus pastikan terlebih dahulu data barang yang akan dihapus sudah benar ya, karena sistem tidak akan menampilkan pesan konfirmasi sebelum proses penghapusan dilakukan, sehingga data yang sudah terhapus tidak dapat dikembalikan kecuali diinput ulang. Nah, itu dia penjelasan dan cara mengakses fitur pada menu BMD. Menu yang kedua yaitu laporan BMD. Di sini, kamu bisa melihat dan mencetak laporan aset sekolah seperti neraca semesteran dan neraca tahunan. Pada menu ini terdapat dua submenu, yaitu neraca semesteran dan neraca tahunan. Yuk kita bahas cara penggunaannya. Yang pertama, submenu neraca semesteran. Kamu dapat mengaksesnya dengan memilih menu laporan BMD, kemudian klik submenu neraca semesteran. Kemudian, kamu akan diarahkan ke halaman laporan neraca semesteran. Kalau kamu ingin menampilkan laporan neraca dan penyusutan, pada kotak dialog warna biru berjudul Tampilkan Neraca dan Penyusutan, silakan pilih nama sekolah yang akan ditampilkan. Di sini, aku contohin SD Negeri 17 ya. Setelah itu, klik tombol Tampilkan untuk menampilkan laporan neraca dan penyusutan semesteran SD Negeri 17. Tada! Laporan neraca dan penyusutan semesteran SD Negeri 17 sudah tampil dan siap untuk dicetak. Kemudian, untuk menampilkan laporan kertas kerja penambahan dan pengurangan semesteran, pada kotak dialog warna abu-abu berjudul Laporan Kertas Kerja Penambahan dan Pengurangan Semesteran, pilih nama sekolah yang akan ditampilkan. Di sini aku contohin SD Negeri 29 ya. Lalu, klik tombol kertas kerja untuk menampilkan laporan kertas kerja penambahan dan pengurangan semesteran pada sekolah yang dipilih. Nah, ini dia, laporan kertas kerja penambahan dan pengurangan semesteran dari SD Negeri 29. Nah, kalau kamu ingin menghitung neraca dan penyusutan, pastikan dulu perhitungan neraca dan penyusutan yang lama sudah dihapus ya. Kalau belum, klik tombol hapus pada data perhitungannya. Setelah data perhitungan lama dihapus, kemudian hitung terlebih dahulu neracanya dengan mengklik tombol neraca. Maka akan muncul hasil perhitungan neraca pada kolom jumlah register. Setelah neraca berhasil dihitung, selanjutnya kamu bisa hitung penyusutan dengan mengklik tombol penyusutan. Tada! Hasil perhitungan neraca dan penyusutan keseluruhan sudah muncul pada tabel. Submenu yang kedua yaitu neraca tahunan. Kamu dapat mengaksesnya dengan memilih menu laporan BMD kemudian klik submenu neraca tahunan. Nanti kamu akan diarahkan ke halaman laporan neraca tahunan. Kalau kamu ingin menampilkan laporan neraca dan penyusutan, pada kotak dialog warna biru berjudul Tampilkan Neraca dan Penyusutan, silakan pilih nama sekolah yang akan ditampilkan. Di sini aku contohin SD Negeri 17 ya. Setelah itu, klik tombol Tampilkan untuk menampilkan laporan neraca dan penyusutan tahunan SD Negeri 17 pada sekolah yang dipilih. Tada! Laporan neraca dan penyusutan tahunan SD Negeri 17 sudah tampil dan siap untuk dicetak. Kemudian, untuk menampilkan laporan kertas kerja penambahan dan pengurangan tahunan, pada kotak dialog warna abu-abu berjudul Laporan Kertas Kerja Penambahan dan Pengurangan Tahunan, pilih nama sekolah yang akan ditampilkan. Di sini, aku contohin SD Negeri 29 ya. Lalu,
klik tombol kertas kerja untuk menampilkan laporan kertas kerja penambahan dan pengurangan tahunan pada sekolah yang dipilih. Nah, ini dia laporan kertas kerja penambahan dan pengurangan tahunan dari SD Negeri 29. Nah, kalau kamu ingin menghitung neraca dan penyusutan, langkah-langkahnya sama dengan neraca semesteran sebelumnya, yaitu dengan memastikan dulu perhitungan neraca dan penyusutan yang lama sudah dihapus. Kalau belum, klik tombol hapus pada data perhitungannya. Setelah data perhitungan lama dihapus, kemudian hitung terlebih dahulu neracanya dengan mengklik tombol neraca. Maka akan muncul hasil perhitungan neraca pada kolom jumlah register. Setelah neraca berhasil dihitung, selanjutnya kamu bisa hitung penyusutan dengan mengklik tombol penyusutan. Tada! Hasil perhitungan neraca dan penyusutan keseluruhan sudah muncul pada tabel. Yang terakhir, yaitu jika kamu ingin mencetak laporan penetapan status dan rekapitulasi sumber daya BMD, kamu bisa mengklik tombol cetak pada bagian yang ingin kamu cetak. Nanti, kamu akan diarahkan ke halaman laporan yang siap untuk dicetak. Nah, itu dia penjelasan dan cara mengakses fitur pada menu laporan BMD. Masih semangat kan? Yuk kita lanjut ke menu selanjutnya. Menu yang ketiga yaitu menu Keep. Menu ini menampilkan seluruh data aset sekolah yang sudah diklasifikasikan per kartu inventarisasi barang atau KIB. Kamu bisa melihat detail spesifikasi dan melakukan pembaruan data jika ada perubahan, tapi ingat, kamu tidak bisa ubah nilai barang ya, karena itu data sensitif. Untuk melihat detail data Keep, kamu bisa lakukan dengan pilih menu Keep, kemudian pada halaman inventarisasi barang, klik tombol Detail. Selanjutnya, pada halaman inventarisasi barang Dinas Pendidikan, klik tombol Detail. Kemudian, kamu akan diarahkan ke halaman Keep. Pada halaman ini, pilih jenis Keep yang akan dilihat dengan mengklik tombol Detail. Di sini aku contohin dengan pilih Keep E ya. Setelah itu, akan ditampilkan daftar barang yang ada pada KIB yang dipilih. Untuk melihat detail barang yang dipilih, klik tombol Detail. Nah, detail barang yang dipilih sudah tampil. Untuk mengubah data barang, pada halaman daftar barang tadi, klik tombol Ubah pada barang yang ingin diubah. Kamu akan diarahkan pada form ubah data. Pada form tersebut, silahkan lakukan pengubahan data. Setelah selesai, jangan lupa klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan ya. Nah, itu dia penjelasan tentang cara menggunakan menu Keep. Kita lanjut ke menu selanjutnya ya. Menu yang keempat yaitu menu pengaturan. Menu ini berisi pengaturan unit, subunit, dan ruang. Sayangnya, untuk saat ini, fitur ini masih terbatas dan hanya dapat diakses oleh tim aset Dinas Pendidikan. Dan menu yang terakhir yaitu menu logout. Menu ini digunakan untuk keluar dari akun setelah selesai menggunakan aplikasi. Jangan lupa logout ya, demi keamanan data aset sekolah. Sekarang, kita bahas tentang Keep atau kartu inventarisasi barang. Keep membantu kita mengelompokkan aset sesuai jenisnya. Yuk kenali jenis-jenisnya. Yang pertama, Keep A, tanah. Keep A ini berisi semua tanah milik pemerintah daerah, baik yang sudah digunakan untuk kegiatan pendidikan maupun yang belum dimanfaatkan. Contohnya, tanah tempat berdirinya gedung sekolah, lapangan olahraga sekolah, sampai taman sekolah juga masuk ke sini. Yang kedua, Keep B, peralatan dan mesin. Nah, kalau Keep B ini mencakup semua alat, peralatan, dan mesin yang digunakan untuk mendukung kegiatan belajar dan administrasi di sekolah. Misalnya laptop guru, kipas angin, papan tulis, mikroskop, proyektor, atau alat olahraga. Pokoknya, semua alat bantu kegiatan sekolah. Yang ketiga, Keep C, gedung dan bangunan. Kalau yang ini mencakup semua bangunan fisik yang dimiliki sekolah atau dinas, mulai dari ruang kelas, laboratorium, aula, rumah dinas guru, sampai toilet sekolah, semuanya masuk ke Keep C. Keempat, Keep D, jalan, jaringan, dan irigasi.
KIP-D ini berisi infrastruktur pendukung kegiatan pendidikan. Contohnya, seperti jalan lingkungan sekolah, saluran air, jaringan listrik, dan jaringan Wi-Fi. Tanpa ini, kegiatan belajar pasti terganggu kan? Kelima, KIP-E, aset tetap lainnya. Yang satu ini agak unik karena berisi aset yang bukan gedung dan bukan peralatan. Misalnya, koleksi perpustakaan, barang kesenian, hewan, tanaman, atau benda koleksi pendidikan. Contohnya buku perpustakaan, alat musik, atau tanaman di halaman sekolah. Keenam, KIP-F, konstruksi dalam pengerjaan. Nah, kalau asetnya masih dalam proses pembangunan, masuknya ke KIP-F. Contohnya seperti pembangunan laboratorium baru yang masih tahap konstruksi. Belum selesai, tapi tetap harus dicatat ya. Dan terakhir, ATB, aset tidak berwujud. Kalau yang ini nggak punya bentuk fisik, tapi tetap bernilai dan sah dimiliki. Contohnya seperti lisensi software komputer atau sistem informasi perpustakaan. Walaupun nggak kelihatan, aset ini penting banget buat mendukung kegiatan sekolah. Jadi, penting banget nih memilih KIP yang tepat supaya pencatatan aset sekolah jadi lebih akurat, rapi, dan terstruktur. Edu yakin kalau kamu sudah paham KIB, pengelolaan aset sekolah bakal jauh lebih mudah. Sebelum kita akhiri, aku mau berbagi tips tentang kesalahan umum yang sering terjadi dalam penggunaan Simadani, biar kamu bisa menghindarinya. Siapa yang pernah begini? Biasanya kamu nggak bisa login karena salah ketik username atau password. Perhatikan huruf besar dan kecil ya. Kalau masih gagal, langsung hubungi tim aset Dinas Pendidikan untuk bantu riset akun. Waduh, datanya hilang. Itu tandanya kamu lupa klik tombol simpan sebelum pindah halaman. Selalu pastikan data tersimpan dulu, baru lanjut ke langkah berikutnya ya. Kalau menu nggak bisa dibuka, tenang dulu. Itu bukan error kok. Beberapa menu seperti pengaturan, belanja, realisasi KDP, pengalihan status BMD, dan penghapusan cuma bisa diakses oleh tim aset Dinas Pendidikan. Kamu fokus aja di menu yang memang untuk operator sekolah ya. Kalau kamu nggak nemu kode barang, cek dulu KIP-nya. Contohnya, kipas angin itu masuk ke KIP B, peralatan dan mesin, bukan KIP E. Jadi, pastikan pilih jenis aset yang sesuai biar datanya akurat. Kalau nominal belanja di Simadani beda sama dokumen, biasanya karena salah input atau ada data ganda. Solusinya gampang, cek lagi dokumen sumbernya, hapus duplikat, dan pastikan nominalnya sama persis. Hindari pakai kode lain-lain. Kalau bingung pilih yang mana, cari kategori yang masih relevan, misalnya pendidikan. Kalau tetap ragu, tanya aja tim aset Dinas Pendidikan, pasti dibantu. Dengan menghindari 6 kesalahan tadi, kamu ikut menjaga data aset sekolah tetap rapi, akurat, dan terpercaya. Nah, yuk jadi operator yang cermat dan profesional bersama Simadani. Kalau kamu mengalami kendala saat menggunakan Simadani, jangan panik. Kamu bisa langsung hubungi tim aset Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru lewat kontak berikut. Kami siap bantu kamu dengan senang hati. Nah, itu dia panduan lengkap penggunaan Simadani bersama aku, Edu. Dengan Simadani, pengelolaan aset sekolah jadi lebih teratur, transparan, dan efisien. Terus semangat ya sahabat operator sekolah. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Aku, Edu, pamit dulu ya.